Jadi, kalau pendengaran kita ini dan juga mata itu kan connect juga ke hati. Itu gimana bisa? Kadang-kadang mata kita tuh ya istilahnya kalau jalan atau apa itu juga kan ngelihat yang nggak baik atau yang kurang baik. Nah itu ke hati itu gimana Ustaz? Makasih. Jadi di agama ini ada yang unsur sengaja, ada unsur yang tidak sengaja. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan kepada kita, innallaha azza wa jalla qad tajawaza li ummati al khata'a wan nisyana wa mastukrihu alaih. Allah subhanahu wa ta'ala memaafkan kepada umatku akan kesalahan, tidak unsur kesengajaan, kelupaan dan yang dipaksa. Jadi hal-hal yang tidak ada unsur kesengajaan maka tentu tidak ada dosa karena di luar kendali kita. Dan Allah menyatakan la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebani kita, menugasi kita kecuali yang kita mampu. Maka di jalan raya bagaimana melihat ini, melihat itu? Kalau basit kemudian naik motor, jangan sampai juga di jalan raya merem. Itu bisa nyabrak dan nyebur ke kali nanti. Cuman yang penting kita tidak dimasukkan ke dalam hati berpikiran kesana kemari. Hal-hal yang kita terlihat sepintas selalu ama agama tidak dimaafkan. Bahkan dalam bahasa Arab, al-ula laka wasaniyah alaika. Pandangan yang pertama rezeki Pak Basit, cuman kalau diulang lagi itu yang jadi masalah. Kurang lebih demikian. Wallahu a'lam. Ya, jadi itu kan kadang connect ke hati, Kiai. Hati lihat, wah itu hati kita itu lihat kan kita bisa melihat lagi gitu. Dan hati kita wah apa pikirannya yang jelek. Oh betul, itu sih nggak usah pakai didongengin, emang karena begitu. Ya, terima kasih Kiai. Iya sama-sama, baik. Apakah ruh manusia yang berbuat dosa maksiat atau jasadnya? Ruh fungsinya apa untuk manusia? Dan apakah ruh tidak bisa membawa manusia ke surga? Jadi Allah subhanahu wa ta'ala selalu menciptakan makhluknya berpasang-pasangan. Subhanalladzi khalaqal azwaja kullaha. Maha suci Allah yang menciptakan segalanya berpasang-pasangan. Ini juga bisa nyala karena ada min dan plus. Tanpa itu enggak nyala. Stop kontak begitu dan seterusnya. Ada langit, ada bumi dan seterusnya, ada surga neraka termasuk ada jasad dan ada ruh. Ruh dan jasad ini beda alam sesungguhnya. Ada namanya alam mulki dan ada namanya alam malakut. Alam mulki artinya alam indrawi, alam yang bisa ditemukan dengan rasio, dengan alam indra yang bisa diindrakan. Itu namanya alam mulki. Maka manusia disebut makhluk kasar. Kenapa makhluk kasar? Karena bisa diraba, dilihat dan seterusnya. Ini jasad namanya alam mulki. Sementara ruh namanya alam malakut. Ruh alam yang tidak teridrak oleh indera kita. Kita tidak bisa melihat ruh. Bahkan sampai detik ini kita tidak tahu ruh kita letaknya di mana. Apakah ruh itu adanya di hati, di jantung, ada yang bilang di darah, ada yang bilang di jempol kaki. Ini semuanya keliru. Kalau ruh itu adanya di darah, maka teman kita yang habis donor darah nyawanya berkurang, berarti berkurang. Begitu. Teman kita yang cangkok jantung berarti nyawanya 2. Enggak begitu. Ruh itu kita enggak tahu tempatnya. Cukup dengan tandanya saja kita paham. Tandanya gerak-gerak dan ngomong, itu ada ruhnya. Itu cukup dari tanda tanpa perlu melihat.
Sebagai bukti dan dalil betapa Tuhan jangan cari tempatnya. Orang ruh kita aja kita tidak tahu tempatnya di mana, tapi kita yakin kita ini ada ruhnya. Begitu, dari tanda saja sudah cukup, dari tanda. Maka ruh ini kategorinya alam malakut dan badan kita kategorinya alam mulki. Beda alam ini enggak bisa menyatu. Maka menyatunya ruh dan badan kita ini, inilah dengan izin Allah, kudrat, iradat, ilmu hayatnya yang disebut dalam ilmu akidah namanya sifat taksir. Penyatuan ruh dan jasad ini adalah sesuatu yang paling inti. Enggak bisa sama seperti laptop. Ada dalemannya. Ini adalah ruh namanya. Kalau bungkusnya doang casing, enggak ada nilainya. Maka yang dinilai itu ruh. Maka ruh ini yang dinilai. Tapi yang bakal mendapat manfaat adalah badan. Penilaian segalanya pada ruh. Maka makanan enak atau tidaknya bukan dari jenis makanan, tapi dari jiwa kita. Kalau jiwa kita memandang makanan itu enak, maka menjadi enak adanya. Kalau jiwa kita memandang makanan itu enak, enak adanya. Maka sentralnya adalah pada roh, sentralnya pada jiwa. Badan adalah pembawa daripada jiwa kita, pembawa. Yang bawa roh adalah badan. Maka ketika seseorang itu ada badan, maka dia terikat oleh ruang dan waktu. Inilah kita, makhluk yang terikat oleh ruang dan waktu. Namun ketika ruh udah keluar dari badan, maka dia tidak akan terikat oleh ruang dan tidak terikat oleh waktu. Tandanya Nabi Musa alaihissalam, saat itu Nabi Isra, Nabi lihat Nabi Musa lagi sholat di kuburannya. Tapi waktu Mi'raj ketemu lagi sama Nabi Musa di langit ke-6. Karena ruh kalau sudah kemudian itu beda barzakh, beda alam, dengan sendirinya bisa terbang kemana-mana. Ini ruh dan jasad. Maka jasad kita ini tempat di mana bekerjanya daripada ruh kita. Kalau ruh udah keluar, maka jasad ini disebut, orang sebut janazah. Karena bungkus doang. Bungkus doang. Karena itu ketika orang dikata jelek, yang marah bukan badan. Hati kita yang gak singgung. Karena sentralnya di sana. Maka hubungan ruh dan jasad ini tidak terpisah. Begitu, karena badan kendaraan daripada ruh kita. Kendaraan di badan ini ada nafas, makanya kullu nafsin dha'iqatul maut, bukan kullu ruhin dha'iqatul maut. Kurang lebih demikian, wallahu a'lam. Dan apakah ruh tidak bisa membawa manusia ke surga? Jadi ruh itu apakah bisa membawa manusia ke dalam surga? Jadi bukan ruhnya, amalnya dia. Yang amal ini hasil gabungan antara ruh sebagai sentral raja dan anggota tubuh kita yang anggota. Gabungan ini akan bila kemudian orang itu melakukan kebaikan, maka dia akan masuklah ke dalam surga. Bukan ruhnya, tapi yang membawa orang ke surga, rahmat Allah yang berbentuk dengan ilmu dan amal soleh. Inilah yang bisa membawa orang menuju ke surga, bukan roh. Begitu, kalau roh bakal membawa orang ke surga, maka semua binatang, semua yang punya roh, surga semuanya. Tidak, tapi roh ini adalah harus menyambung dia dengan tuntunan yang dituntun oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nanti kalau kita udah mati, akan diganti badan kita dengan badan yang lebih bagus. Kalau kita orang beriman, karena nanti di surga nggak ada orang jelek. Semuanya orang ganteng-ganteng, orang matanya lebih bagus dari mata sebelumnya, karena bakal memandang zat Allah subhanahu wa ta'ala di surga. Karena itu nanti badan kita akan dirombak. Kalau kemudian nanti di akhirat nanti. Maka disebutkan di dalam hadis-hadis, ketika nenek-nenek pengen masuk surga, Nabi menyampaikan,
di surga nggak ada nenek-nenek. Itu menunjukkan bahwa badan kita akan dirombak nanti di akhirat. Kalau dari segi jasad, kurang lebih demikian. Wallah alam. Ada lagi pertanyaan Pak Kiai, apakah rohnya orang yang sudah meninggal bisa berkomunikasi dengan orang yang masih hidup? Maksudnya karena orang tersebut mempunyai kemampuan yang lebih atau diberikan kelebihan dari Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya berkomunikasi dengan roh orang yang masih hidup. Jadi begini ini. Orang yang sudah meninggal ini berbeda-beda ruh ini. Ada orang soleh, ada orang biasa. Ini berbeda-beda. Maka kalau roh daripada orang-orang soleh itu, orang jasadnya enggak hancur. Kalau orang-orang soleh, wala taqulu lima yuqtalu fi sabilillahi amwat, wala takhsabanna alladziina qutilu fi sabilillahi amwata. Dan seterusnya. Bila ini orang mati syahid aja begitu, bagaimana dengan wali, bagaimana dengan nabi, bagaimana dengan rajanya nabi dan rasul, dan makhluk terhebatnya makhluk sejagat raya sallallahu alaihi wasallam. Apakah kita bisa berkomunikasi dengan orang yang sudah meninggal? Bisa saja kalau dia termasuk orang-orang yang diberikan kemampuan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bisa saja. Yang seperti itu. Orang Nabi Musa aja udah mati ke waktu dia ngomong sama Nabi Muhammad. Berapa sholat itu? 50 yang diwajibin. Kebanyakan itu. Nggak kuat itu. Orang-orang pisahat itu kalau 50 sehari semalam. Begitu. Kurangin. Minta diskon. Itu yang usul itu udah mati. Komunikasi sama orang hidup. Nabi Musa udah mati udah lama. Dan manfaat. Kalau orang nggak percaya komunikasinya orang mati sama orang hidup, sholatnya monggo. Orang-orang pisahat 50 kali sehari semalam. Ini 50 jadi 5 ini komunikasi orang yang hidup sama orang yang udah mati. Bukan baru mati, udah lama, bukan lama doang, lama banget. Jarak antar Nabi Muhammad dan Nabi Musa. Wallahu a'lam. Wallahu a'lam segini. Janjinya sampai jam 9.30 ini.